sehingga dapat menjangkau dan meraih harapan-harapan yang ditampilkan. Pak Rektor kita, ini saya harus balas santunnya dari kecil-kecil apa tadi kan? Aura kasih makan udang. Ada rumput di kantor Pak Dadan. Terima kasih sudah diundang, disambut oleh rektor kita yang mengaku masih muda. Terima kasih para wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua senat dan jajaran, MWA, Majelis Wali Amanah, dan seluruh sivitas akademika di kampus yang sangat megah, dan saya terhormat menjadi bagian dari kampus ini, Universitas Negeri Padang. Ini istimewa tabligh akbar atau tausiah di pagi menjelang siang ini karena pematerinya membawa hidayah, MC-nya paling ikhlas. Jadi kalau sudah dihadirkan orang ikhlas didampingi pembawa hidayah, belum juga membuat kita semangat menjadi lebih baik, maka perlu dikirimkan siapa lagi yang hadir di atas panggung ini. Baik, hadirin sekalian, saya sebetulnya tadi masih ikhlas sudah ingin menyiapkan pakai jas, Pak Rektor, pakai dasi, tapi di pertengahan saya memutuskan mengganti jadi batik. Ternyata kita senyawa gitu ya. Ada 3 alasan. Yang pertama, memang ini ada nuansa Hari Batik Nasional dimulai 2 Oktober 2009, dan bagian dari rasa cinta kepada bangsa dan negara kita menampilkan nilai-nilai itu sehingga tidak akan pernah terjadi pertentangan antara nilai spiritual dengan nilai-nilai yang tertanam dalam sifat nasional. Yang kedua, batik itu dulu asalnya dari kata ambatik. Ya, ambatik itu dari kata amba, sesuatu yang terhampar luas. Kemudian atik, titik-titik yang mengukir satu visi. Jadi saya mengenakan pakaian ini karena saya merasa akan memasuki satu hamparan kampus yang begitu luas, yang di situ akan terukir sejarah-sejarah yang menginspirasi bagi seluruh wilayah di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, karena ini ada irisan dengan penguatan spiritual, para ulama khususnya di Jawa itu kalau hobinya tidak pakai baju putih, itu menggunakan batik. Karena saripati Al-Quran itu dirangkum di Al-Fatihah. Al-Fatihah terangkum di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu terangkum di huruf ba. Dan ba itu dimulai dengan titik. Ada yang mengatakan ba ditambah dengan titik disingkat menjadi batik. Jadi ketika dia menggunakan batik, dia merasa pakaian itu adalah nilai Qur'ani yang menyelimuti langkah dan kehidupannya. Jadi itu alasan saja kenapa ganti pakai batik. Bapak Ibu sekalian, ada hadis tercantum di dalam Sunan Abu Daud. Abu Daud ini nama aslinya Sulaiman. Beliau berasal dari Sijistan, sehingga dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Sijistan ini kita tahu bukan dari negara Arab, bukan di kawasan. Kalau Tantan itu pecahan Soviet di masa lalu, tapi ada kebiasaan yang unik terjadi sejak era jahiliyah, dipertahankan di era Islam untuk memperkenalkan diri jika bukan berasal dari lokal yang disinggahi. Untuk menunjukkan bahwa saya bukan dari sini, tapi nilai-nilai yang diajarkan di sini sudah sampai ke tempat saya dan memberikan pengaruh pada kehidupan saya. Itu rumusnya, ditambah alif lam di depannya, ujungnya tambahkan i. Jadi Sulaiman dari Sijistan maka dikenal dengan Sulaiman As-Sijistan. Ya, ada juga yang dihapuskan nama aslinya, tapi diviralkan daerahnya untuk diperkenalkan bahwa tempat saya tinggal dan lahir itu lebih penting dibandingkan individu saya sendiri. Contoh gini, kenal Imam Al-Bukhari? Nah, kenal di mana? Ini masa lumayan lah ya. Di Pekanbaru itu saya tanya kenal Fir'aun, kenal. Saya langsung mau udahan tuh. Ya.
Al-Bukhari itu bukan nama asli. Nama aslinya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, kakeknya Ibrahim, buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di Kecamatan Jufa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Karena berasal dari Bukhara, beliau ingin perkenalkan, saya bukan dari Madinah. Karena nanti beliau salah satunya belajar untuk mengambil hadis Nabi di area Madinah. Sampai sekarang tempat belajar beliau dibangunkan masjid dikenal dengan Masjid Al-Bukhari. Datang ke situ menyampaikan, saya bukan dari sini, tapi saya dari tempat yang jauh di Bukhara. Namun Islam itu bisa merubah kehidupan spiritual dan intelektual saya sehingga bisa menjadi seperti ini. Maka dikenalkanlah kemudian dengan nama Al-Bukhari dan diviralkan sampai dengan sekarang. Padang mesti bangga karena di antara sekian ahli hadis yang memiliki gelar tertinggi bernama musnid, orang yang paham dan mengerti hadis sampai ke runtutan periwayatnya, sanad. Saya terima dari sepulan sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang terakhir yang memiliki predikat itu bukan orang dari Arab, bukan dari Mekah, bukan dari Madinah, bukan dari Bukhara, tapi dari Padang. Namanya Syekh Yasin Al-Padani. Yasin bin Isa Al-Padani, seorang mufti pemberi sanad di Masjidil Haram yang seluruh murid-murid dan para intelektual di dunia datang jika ingin mendapatkan hadis di wilayah Masjidil Haram, itu datangnya kepada beliau. Dan banyak murid-murid beliau yang bertebaran, termasuk dari Mesir yang pernah menjadi mufti di Mesir, yaitu Syekh Ali Jum'ah, yang saat beliau kuliah di sana, kelas. Nah, sanad dari Syekh Ali Jum'ah itu saya juga mendapatkan sanad dari beliau. Jadi sanad saya tersambung juga pada ulama Padang, yaitu Syekh Yasin bin Isa Al-Padani. Bapak Ibu sekalian, kembali ke Sulaiman As-Sistani. Beliau ini seorang pakar hadis. Kurang lebih mengumpulkan 4.800 hadis yang dikodifikasikan, dibukukan, dan disusun berdasarkan urutan fikih. Jadi kalau ada hadis disusun topiknya berdasarkan urutan fikih, itu disebut sunan namanya. Kalau dia disusun secara tematik tentang tema-tema kehidupan, dari bangun sampai tidur lagi, itu disebut jami' namanya. Contoh, Imam Al-Bukhari itu kitab sahihnya disebut jami'. Lengkapnya Al-Jami', As-Sahih, Al-Musnad, Al-Mukhtasar min umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu lengkapnya. Coba ulangi. Nah, karena kepanjangan, maka disebutnya disingkat Sahih Al-Bukhari. Kenapa disebut jami'? Maksudnya begini, kalau Anda ingin belajar hadis tentang kehidupan teladan Nabi secara tematik, Anda akses buku saya. Tidak harus semua. Anda di sini seorang ahli ilmu, sivitas akademika, jelas. Keluarkan topik yang ketiga, Kitabul Ilmi. Ada 97 topik di dalamnya. Badul Wahyi tentang legitimasi Nabi. Kitabul Iman tentang bagaimana cara menguatkan iman dan menjaga supaya tidak turun. Ada 57 hadis di dalamnya. Subtopik ayat hadis. Nah, subtopik yang ketiga itu temanya tentang ilmu. Bagaimana cara belajar, hari apa bagusnya belajar, tema laki-laki apa, perempuan apa, bagaimana cara menghafal supaya kuat tidak mudah lupa. Anda kalau ingin mengakses itu sesuai dengan profesinya, itu silahkan akses yang Sahih Al-Bukhari. Tapi kalau ingin belajar tentang fikih, cara sholat yang terukur, dari mulai wudu, syaratnya, takbir sampai dengan salam, maka yang paling lengkap di kitab Sunan namanya. Ini tidak, sami Allah liman hamidah, ingin sujud. Yang turun apa dulu? Tutut, nempel dulu, ataukah telapak tangan dulu? Nah, di antara dua itu, kalau Anda mau cari di Sahih Al-Bukhari, itu sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ditemukan. Karena memang topiknya tidak menjangkau itu. Ditemukannya di Sunan. Di antara sekian kitab Sunan yang menjadi andalan sebagai referensi utama, itu kitab Sunannya Sulaiman As-Sistani.
Beliau ini kalau disebut hadis itu langsung paham, baru dengar itu tahu, oh ini sahih, ini dhaif. Ini dhaifnya kualitas begini, ini yang masih bisa diamalkan, ini yang ditolak. Sehingga Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkomentar begini, bila dulu ada sosok nabi yang mudah melunakkan besi, namanya Abu Daud, maka ini lisannya mudah melunakkan hadis, maka diviralkanlah gelarnya Abu Daud. Itu asalnya. Selain kunyah bagi dirinya, juga penghormatan gelar yang melekat kepada beliau saking ringannya beliau menguasai hadis. Di dalam Sunan Abu Daud ini ada salah satu hadis yang kualitasnya sahih, sanadnya tersambung pada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi saya tadi panjang-panjang ingin menerangkan hadis ini. Apa hadis yang dimaksud? Nabi pernah menyampaikan Anda akan mendapati fi kulli ra'si mi'ati sanati, dalam setiap 100 tahun perkembangan era itu, perubahan waktu itu, man yujaddidu laha dinaha, para pembaharu, orang-orang hebat yang visioner yang akan menghidupkan kembali nilai-nilai ajaran agamanya, Islamic value, sesuai dengan kebutuhan era dan masanya. Nah, di titik inilah saya ingin menyambung sambutan Pak Rektor tadi, bagaimana UNP menyambut konteks hadis itu dengan menjadi pembaharu dan inspirator yang menggerak dunia, dimulai dari titik ini menuju Indonesia emas berkemajuan dan menginspirasi dunia dan menunjukkan pada dunia di titik inilah perubahan dan peradaban akan dimulai. Ya. Jadi sebetulnya saya pun tidak tahu mau bahas apa. Jadi ketika Pak Rektor kasih sambutan, saya pikir hadis ini yang paling cocok untuk kita urai. Saya tidak dikasih tema Pak Rektor ini. Jadi ini makanya kultum, kuliah terserah antum. Nah, teman-teman, cara berpikirnya begini. Ini mohon izin saya disiapkan papan nanti kalau tidak digunakan masuk kategori mubazir nanti. Mubazir itu ada penggeraknya. Tasrifnya bazdara yubazziru tabdziran. Fahuwa mubazir wadaka bazar. Sia-sia. Ya. Sekarang disingkat bazar. Bazar itu orang yang berbuat sesuatu yang sia-sia. Nah, saya tidak mau masuk golongan itu. Belajarnya yang betul ya, kita punya ilmu derivasi namanya sorok. Tapi sekarang di era perkembangan digital agak berubah tasrifnya. Fatsbaka, yufesiku, Facebookan. Tak-taka, yutaktiku, Taba, ya tunggu, yuk tuba. Instagram yang Instagrammu, Instagram. Kita definisikan dulu ya, supaya jelas cara berpikirnya. Jadi saya lebih senang kita memahami sesuatu dibanding sekedar menghafalkannya. Ya, itu titik poinnya. Saya ingin pastikan, mohon izin supaya bisa terakses dengan baik. Di belakang kelihatan ini. Nah, terima kasih. Mahasiswi UNT imannya sangat tinggi, belum saya tulis sudah kelihatan. Nah, ya, siap 100 tahun gitu. Nanti kita definisikan dengan hal yang kita turunkan dari sini. Bagaimana cara mengukur dan mengetahuinya? Ada sebagian di antara para pegawan pengetahuan kita, para ulama, yang mencoba menarik garisnya era pasca kenabian. Dihitung dari Khulafaur Rasyidin, ditarik 100 tahun ketemu Umar bin Abdul Aziz, tarik lagi 100 tahun ketemu Imam Syafi'i, terus demikian. Tapi ada satu rumus yang cukup menarik. Sebab kalau kita menghitung seperti itu, hitungannya belum tentu sampai di era kita. Lalu siapa pembaharunya? Cara berpikir demikian tidak menggerakkan kita menjadi subjek, tapi hanya menempatkan diri kita menjadi objek. Sedangkan Al-Quran dan Hadis mengajak semua kita itu menjadi bagian dari subjek kebaikan. Karena itu di dalam ta'rif bahasa Arab di ilmu nahwu itu selalu fa'il didahulukan dibanding maf'ul, ya. Selalu mubtada. La yajuzul ibtida' min nakirah ma lam tufidka inda zaidin namirah.
Tidak boleh menjadi pionir kalau tidak ada hasrat untuk memberikan manfaat. Maka jadilah seorang pelaku di setiap nilai kebaikan dibandingkan sebagai seorang objek yang hanya mendapati hasilnya. Maka cara mengukurnya, saya dengan cepat tarik garis 100 tahun ke belakang. Lalu tempatkan diri kita di 100 tahun ke depan saat ini untuk mengukur apa yang kita bisa lihat dan kita bisa persembahkan. Nah, kita tarik dulu, sekarang gunakan tahun Masehi lah yang lebih mudah, 2024, 1446 Hijriah. 1446. 2024 dikurangi 100 berapa? 1924. Oke. Baik. Yuk kita tarik secara kontekstual dalam dunia kita sekarang, sehingga maksudnya begini, kita tahu apa yang harus kita lakukan sekarang. Anda kampus ini, tadi disebutkan ada kurang lebih 50.000 siswa. Pertanyaannya sederhana, apa yang Anda harapkan dan akan Anda lakukan ketika masuk ke kampus yang megah ini? Mau berbuat apa? Sekarang itu era 5.0, yang dalam konteks terapannya itu kita sudah nggak bisa bercita-cita lagi seperti dulu. Dulu orang berkata begini, saya pengen jadi presiden, saya pengen jadi insinyur, ya, saya pengen jadi dokter. Nah, sekarang kita di era yang tidak masuk ke dalam konteks perbincangan seperti itu lagi, karena yang pengen jadi seperti itu sudah banyak. Saingannya terlalu ketat. Yang ingin jadi dokter itu sudah melimpah. Sekarang itu di era berbalik pertanyaannya, apa yang kita bisa buat sebagai satu perubahan berkemajuan di tempat kita berkehidupan. Itu poin. Jadi ketika Anda masuk ke kampus ini, baik sekarang yang baru bergabung di awal semester, atau yang sudah di tahun-tahun terakhir, apalagi program pasca sarjana, pertanyaan besarnya, reaksi apa yang Anda bisa buat dan Anda ciptakan di era ini untuk membawa sebuah pencerahan berkemajuan. Ini tantangan besar dalam Islamic value itu seperti itu. Saya berikan satu rahasia ya, tapi tolong jaga ini di antara kita saja. Anda kalau catat, Islam itu kalau datang ke satu tempat tidak pernah disebut penguasa. Belanda datang ke Nusantara disebut penjajahan Belanda. Jepang datang penjajahan Jepang. Romawi mengekspansi, tapi Islam memperkenalkan sesuatu yang baru, disebut dengan fatah. Sampai ada suratnya di Al-Quran, surat ke-48. Inna fatahna laka fatham mubina. Apa artinya fatah? 1 juta? Itu serius? 2 juta? Ya. Ya. Apa artinya? Membuka atau menaklukkan? Ya, kurang tepat. Kemenangan, ya. Ini luar biasa pencari 2 juta ini. Ya. Ya, waktunya habis. Fatah itu asalnya bukan penaklukan, bukan kemenangan. Fatah itu asalnya membuka 3 hal. 1, kebaikan. 2, kesuksesan. 3, kebahagiaan. Itu asal. Jadi kenapa disebut fatah? Karena Islam itu dan pemeluknya, siapapun yang mengaku muslim, ditempatkan dimanapun, dia harus bisa membuka ruang-ruang kebaikan yang mengantarkan dia pada kesuksesan dan kebahagiaan. Kunci. Karena itu setiap tempat yang dipijak oleh kader-kader dan mahasiswa yang digembleng oleh Nabi, di tempat manapun dipijak, itu asalnya cuma 40 orang. Tapi setiap 40 ini bergerak ke setiap tempat itu selalu terbuka, mencerahkan dan kemajuan. Anda kalau mau riset silakan. Setiap tempat yang dipijak oleh alumni pendidikan Nabi, di tempat yang tidak semegah ini. Nama tempatnya Darul Arqam, lokasinya itu di Bukit Sofa. Tempatnya sederhana, yang belajar cuma 40 orang. Dikenal dengan As-Sabiqun Al-Awwalun. Yang milenial seperti Anda, ada yang ke-17 masuk Islamnya. Namanya Arqam bin Abi Arqam, diajak oleh sahabat Utsman bin Affan. Semua sahabat ini
1/40-nya berpijak dimanapun, itu selalu membuka pintu ruang kebaikan dan seluruhnya sukses tanpa kecuali. Ada yang jadi pembisnis. Abdurrahman bin Auf itu modalnya cuma pakaian. 3 tahun jadi orang terkaya di Madinah. Waktu kami dianugerahi honoris causa, itu saya hitung valuasinya saat Nabi meninggal, itu hartanya kurang lebih 14.000 triliun. Ada hitungan bahkan yang menghitung sampai 74.000 triliun. Jadi beliau menempati karir kesuksesan terkaya di urutan ketiga paling tinggi. Kan orang kaya itu ada 3. Satu kaya, yang kedua kaya banget, yang ketiga kebangetan kayanya. Nah ini nomor 3, paling tinggi. Nah jadi yang mau saya katakan, ini tarik ke nuansa seperti ini, terus kita komparasikan dengan era kita sekarang. Semangat apa yang kita dapatkan dari sini untuk membuat sebuah perubahan yang berarti di era ini? Yuk, tarik ke Indonesia. Kita nggak usah jauh-jauh bahasa Arab dan sebagainya. Di tempat kita saja. Dan nanti tokohnya ternyata, ya, itu adalah orang Bukit Tinggi, orang Sumbar, tokoh utamanya. Saya mau tanya sebentar, di tahun 1900-an sampai 1924 ke atas, 1928, momen apa yang paling dikenal? Sumpah? Baik, tanggal berapa? 28 Oktober tahun 1928. 4 tahun setelah ini kan? Dimulainya dari tahun berapa persiapannya? Berapa lagi? Teman-teman, yuk kita agak dalam sedikit ya. Saya kalau membahas tentang sejarah itu saya telusuri sampai ke titik ini. Saya sampai ke Belanda, saya ngajar di Den Haag, kemudian ke Utrecht, ke Delft, saya cari tempat Sokogroni, lalu saya duduk di kantor POC 20 menit. Kita pernah duduk di POC, kita duduk di balik tuh, 20 menit ya. Dan itu luar biasa. Itu cuma sebagian kecil dari tiang ini ke tiang itu kantor POC di belakang. Mereka bikin konsorsium, tapi gudangnya kurang lebih 1,5 kali auditorium ini. Ditempatkan di sebuah kanal yang nyambung ke 13 provinsi di Belanda dan langsung nyambung ke Samudra Hindia. Jadi kalau ngambil rempah-rempah dari Sumbar, itu diteruskan langsung masuk Samudra Hindia, itu langsung parkirnya di depan gudangnya POC. Tahun itu. 1901 ada seorang tokoh bernama Fort Theodor van der Werven. Dia menulis dalam sebuah majalah namanya The Beats. Dan ini punya akses langsung ke ratu kerajaan. Waktu itu yang baru dilantik namanya Ratu Wilhelmina. Beliau menulis seluruh petualangan Belanda pada saat itu di wilayah yang disebut dengan Hindia atau Bumi Putra, itu ternyata, mohon maaf, menyisakan luka yang sangat pedih, menyengsarakan masyarakatnya, sehingga harus didorong adanya politik balas budi untuk menunjukkan kesan bahwa kerajaan Belanda itu tetap memberikan perhatian untuk kemakmuran seluruh wilayah yang dikuasainya. Maka diusulkanlah apa yang disebut dengan etik politik atau kita kenal dengan politik etis. 1900 ini ditulis di 1889, direspon 1900 oleh Ratu Wilhelmina, dikeluarkan tahun 1901. Di dalamnya ada 3 kebijakan, saya agak cepat tidak saya urutkan dengan detil. Ada 3 kebijakan dari politik etis ini, yang 3 inilah akan merubah peradaban kita dan kelak juga melahirkan kampus-kampus besar seperti UNT ini. Saya mau tanya, gak usah buka Google, gak usah googling. Yang 3 ini apa? Angkatan yang cepat. 1, 2, ada? 1, 2, ya? Betul. Imigrasi, satu lagi edukasi. Sepatunya tolong catat ya, amplopnya nanti 1 ya, bayangin. Saya akan fokus ke satu bagian, ternyata yang 2 gagal. Irigasi gagal karena konsep pengairan yang tadinya diminta untuk menata wilayah-wilayah di Bumi Putra supaya perkebunannya dan persawahannya mengalir baik,
ternyata disentralisasikan di kebun-kebun Belanda saja. Ternyata korupsi sudah ada dari sejak dulu itu. Ya. Dua, imigrasi yang tadinya rancangnya Jawa supaya tidak terlampau padat disebar ke Sumatera dan Kalimantan, ternyata dibawanya ke area kebun Belanda lagi. Maka dihentikanlah dua proyek yang pertama itu, difokuskanlah pada sifat edukatifnya. Di edukasi itulah saat dibuka, kemudian digerakkan anak-anak Bumi Putra untuk mendapatkan akses belajar sampai dengan ke Belanda. Sehingga di tahun 1922, saya lompat cepat, kurang lebih sudah ada 75.000 anak Bumi Putra belajar di sekolah dasar Belanda. 6.500 yang sudah lulus dalam kualifikasi sarjana, dan yang bergerak ke Belanda pada saat itu untuk menemukan ruang baru perubahan, namanya orang yang sangat melegenda, ahli di bidang koperasi dan kerakyatan, berasal dari Bukit Tinggi, yaitu yang kita hormati Bapak Muhammad. Maka beliau membuat satu perhimpunan, ya, yang merespon perhimpunan yang dibuat oleh Budi Utomo di tahun 1908. Itu asalnya dari Fakultas Kedokteran Sofia, 20 Mei 1908. Jadi anak-anak Fakultas Kedokteran, Anda punya peran dalam membangun bangsa kelak, ya, karena Anda inisiator pertama nanti yang mendirikan perhimpunan mahasiswa pada masa itu. 1908 itu masih lokal. Deklarasinya di Jogja pada tanggal 5 Oktober 1908. Kemudian setelah itu saya lompat 1922, Bung Hatta mendirikan satu perhimpunan yang sangat melegenda di Belanda bernama Indische Vereniging, yang telah berubah jadi Indonesische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia, PI. 1924 menggerakkan satu majalah namanya Indonesia Merdeka, IN. Digerakkan dari sini menghimpun semua Yong, anak-anak muda dihimpun, para pelajar senusantara, digerakkan jadi satu secara singkat. Deklarasi itu terjadi 4 tahun kemudian. Ya, 1928, persiapan dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 28 Oktober dideklarasikan. Kemudian lahirlah apa yang disebut dengan Sumpah Pemuda dengan 3 bagian pokok utama yang menjadi landasan pacu pesawat Indonesia terbang tinggi 17 tahun setelah itu. Peristiwa yang dinantikan selama puluhan ratusan tahun belum pernah terjadi. Dengan itu hanya 17 tahun kemerdekaan itu bisa diraih setelah peristiwa Sumpah Pemuda. 28 Oktober 1928 ditambah 17. Jadi berapa? 1945. Jadi yang mereka buat di tahun 1924 itu landasan pacu yang mengantarkan pada kemerdekaan. Tokohnya siapa? Yang Anda ini. Kita. Kalau kita kembalikan ke hadis Nabi, setelah 100 tahun, ada yang memperbarui itu lagi. Ada yang menghidupkan semangat itu untuk mengisi nilai-nilai kebaikan sesuai dengan yang. Jadi kalau kita riset secara akademis, 100 tahun kemudian kita sekarang, kita mengisi itu bagaimana? Dan sekarang disadari atau tidak, bulannya sama. Bulan apa sekarang? Oktober. Tahunnya 2024. Jadi Anda mahasiswa yang baru masuk, kuliah 4 tahun di S1, S2-nya, S3-nya, Anda punya visi. Kalau dulu 4 tahun landasan 1924 ke 1928, maka dari MP direncanakan dasar pijakan Indonesia emas ke depan menuju 2028 sebagai landasan pacu. Challenge saya kepada Anda, bisa nggak kita siapkan dari sekarang? Dimulai dari UNP, saat kampus lain belum bergerak. Ketika kampus lain turun berjalan, Anda menyiapkan sebuah konsep menyerahkan berkemajuan untuk membangun Indonesia emas berperadaban. Dibuatkan oleh para dan staffnya, misi UNP 4 tahun ke depan, mencetak mahasiswa seperti ini. 17 tahun setelah itu diraih Indonesia emas. 2024 tambah 4, 2028 tambah 17, 2045. Saya tanya pada Anda, Indonesia emas itu harapannya ke berapa?
Inilah pentingnya papan tulis. Jadi kita tidak hanya bicara secara konseptual itu tersusun. Ini yang dimaksud di surah Al-Imran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ada inspirasi dalam setiap kejadian di muka bumi ini yang value-nya bisa kita ambil untuk kita isi di era di setiap kita tinggal. Sekarang pertanyaan besarnya, kalau kita ingin sambut anugerah waktu, era, dan tanggal yang diberikan ini, bagaimana cara kita memulai? Di titik ini kemudian baru kita akan mulai tausiah. Jadi yang tadi mau disebut baru mukadimah. Iya. Itu misal ya, jadi saya mulai sekarang. Atau cukup atau lebih? Baik ya, kita mulai teman-teman sekalian. Saya masuk ke dunia kampus ya. Apa yang bisa dipersembahkan di dunia kampus? Seperti apa? Islamic Value memberikan sebuah catatan dan peran yang penting untuk mendorong kita menjadi pribadi intelektual yang hebat sehingga berpengaruh dan sukses di setiap zaman. Itu poin yang ingin kita teruskan. Sebelumnya saya ingin sampaikan di sini, apakah uraian saya terlampau cepat? Tidak ya? Baik. Kalau begitu saya jaga ritmenya sampai di sini. Kalau terlampau cepat, Anda boleh angkat tangan, saya langsung berhenti dan tutup salam. Oke, ya kita mulai. Kita mulai dari undang-undang kita dulu supaya selalu ada sinergitas antara undang-undang ya dengan nilai-nilai agama yang tercantum di dalamnya. Tolong catat kalimat ini. Di Indonesia itu negara yang sangat unik. Anda tidak akan pernah dapatkan konsep ini di negara manapun. Ambil contoh nih, Amerika hebat gak? Kuat gak? Hanya pernah nggak ke Amerika? Saya kurang lebih 2 tahun lalu di Amerika di Desember 2022. And when I was there in America, I visited DC, Washington DC, and visited National Mall. Jadi kita pernah kunjungi Amerika, saya datang ke DC, Washington DC, saya ngajar di Boston sebentar, di New York ke DC. Di DC ini ada satu hal yang sangat unik. Ada namanya National Mall. Semua miniatur kehidupan dan sejarah Amerika serta penjaga negara Amerika itu bisa diakses oleh semua kalangan ada di situ. Jadi petana itu kurang lebih ini. Di sini ada Capitol, DPR ini. Di sini ada White House, POTUS di sini. Ya, Presiden Amerika. Di sini ada tugu, teman-teman. Tugunya kecil ini. Di sini diikuti oleh bendera-bendera federal di seluruh wilayah Amerika. Ini lapangan luas. Harapannya ini, kalau di sini anggota parlemennya punya perbedaan pendapat dan menarik ke kepentingan masing-masing, ketika keluar dari sini melihat lagi tubuh persatuan ini. Semua keputusan di Dewan harus sesuai dengan nafas dan kepentingan semua wilayah federal di Amerika. Jika POTUS, Presiden Amerika, punya kepentingan sendiri, keluar dari White House, dia melihat ini lagi, dia merasa kepentingannya harus sesuai dengan kepentingan Amerika. Dan ini dikontrol secara sistem oleh masyarakat. Masyarakat boleh akses itu. Oleh karena itu, Amerika dikenal dengan negara sistem ini. Jadi Anda mau membuat apapun, sepanjang tidak mengganggu sistem, itu boleh. Mau mampu, silahkan, tapi jangan mengganggu sistem. Ya, mau narkoba, silahkan, tapi jangan mengganggu sistem. Mau membunuh, jangan. Tapi punya senjata, boleh, asal tidak mengganggu sistem. Ketika mengganggu sistem, baru dieksekusi. Itu sistemik. Karena itu jangan salah, pembunuhan banyak, kriminalitas banyak. Ya, daerah zombie di Amerika sampai sekarang itu banyak. Tapi secara sistem terlihat seperti kuat. Bung Karno berangkat ke sana, ditemani dengan delegasi dan anggota-anggota yang luar biasa. Kemudian saya percepat akses informasinya. Sebetulnya ada detail yang sangat mendalam, tapi saya ingin percepat jadi bahasan kita saja. Begitu melihat fenomena ini, beliau kemudian tergambar satu visi besar yang akan dibawa pulang ke Indonesia di Nusantara. Begitu kembali, ini yang ingin saya sampaikan. Beliau tetapkan ingin membuat sebuah monumen yang lebih tinggi dibandingkan dengan Amerika. Dan di atasnya diberi hiasan yang tidak didapatkan di Amerika. Maka pulang dari situ, pulang dari Amerika, lawatan 18 hari, beliau tetapkan untuk membuat satu monumen bersejarah besar yang menjadi akses nasional seluruh wilayah Indonesia.
Itulah yang kita kenal dengan Monas. Tingginya hampir 3 kali lipat dibandingkan dengan Tugu Amerika. Atasnya itu ada emasnya. Filosofinya apa? Filosofinya di Amerika, sehebat apapun negara sistem, saya akan buat masyarakat, saya akan buat rakyat saya memiliki kehebatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Amerika, dan generasi yang saya akan bangun adalah generasi emas. Itu terjadi jauh sebelum kita bakal hadir di tempat ini. Tapi yang tidak banyak orang tahu, cara membuatnya bagaimana? Gubernur Jakarta yang lalu, kami sempat berdialog untuk melihat peta alamat Jakarta. Ternyata Monas itu, teman-teman, itu saat didirikan, itu ditarik garis lurus. Garis lurusnya bertemu di pusat spiritual, yaitu Masjid Istiqlal. Jadi ini menghadap kiblat. Oh, ini bukan utak-atik ya. Tapi ini fakta sejarah. Ketika Anda telusuri peta ini menghadapnya sejalan dengan Istiqlal dan menghadap kiblat. Pertanyaan besarnya, visi apa yang dibangun oleh orang-orang pada masa itu? Mengapa membangun generasi emas dengan keilmuan dan jiwa yang tinggi itu mesti dihadapkan ke arah kiblat dalam penguatan spiritual? Halo, kenapa dia? Ini pertanyaan besarnya. Karena ternyata orang-orang kita yang terlibat dalam pemerintahan di tempo dulu, itu kebanyakan mereka juga rata-rata ulama. Ya, Haji Besani, seorang diplomat, menguasai beragam bahasa. Jangan salah, ahli tafsir, ahli fikih, ahli hadis. Resimen di militer, dari mulai Jawa sampai dengan Sumatera, sampai ke Aceh, sampai ke Papua, kalau kita teruskan, itu rata-rata banyak ulama terlibat di dalamnya. Dan secara konseptual, ternyata diuraikanlah tidak mungkin mendidik dan menghasilkan generasi emas itu kecuali mengoptimalkan 3 potensi besar yang ada pada diri manusia. Di titik inilah menjadi bahasan penting bagi Bapak Ibu, para dosen dan sivitas akademika di UNP, kalau ingin mencetak mahasiswa yang unggul, yang emas, yang hebat, maka pastikan 3 hal ini, Pak. 1, tegak cepat. Ini inti manusia. Ada aspek fisikal. 2, ada aspek intelektual. 3, teman-teman, ada aspek spiritual. Di sini ada bodinya, di sini ada akalnya, di sini ada rohnya. Dan dengan 3 ini kita disebut manusia. Jadi kalau 1 hilang dari 3, itu kemanusiaannya akan hilang dan dipertanyakan. Rohnya hilang, itu meninggal. Akalnya hilang, jadi hewan. Fisiknya hilang, gentayangan. Tinggal 2. Ya. Saya mohon izin, saya agak lambatkan karena di sini ada substansi yang sangat penting. Kalau ingin jadi orang hebat, unggul, mencapai apapun seperti yang diharapkan, maka pastikan 3 ini terdidik dengan baik. Dan inilah pola pendidikan yang diviralkan oleh Nabi sejak beliau diutus dan diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Tidak pernah beliau diberikan pedoman kecuali mengoptimalkan 3 bagian ini. Pernah dengar Nabi senang olahraga? Beliau gulat juga kan? Beliau memanah juga kan? Berkuda juga kan? Yang paling menarik, beliau pernah ajarkan anak-anakmu itu berenang. Pertanyaan besarnya begini, mau berenang di mana di padang pasir? Ya? Tapi kalimatnya jelas, allimu auladakum as-sibahata wa hum. Ajarkan anak-anakmu itu berenang dan menembak, melontar. Ternyata kunci besar, boleh jadi caranya bisa berubah, tapi Anda bisa kreasi mencari jenis olahraga yang menyehatkan tubuh dan menguatkan. Dulu kemana? Sekarang bisa menembak. Ya, dulu berenang tidak marah, sekarang bahkan ada pelajarannya, ada teorinya, ada turunannya, sampai aspek kesehatannya. Ini 1. Ya, jadi kalau bagian eksekusi paling bawah, paling besar ini tidak dioptimalkan, maka tidak berguna rancangan dan rumusan pikiran yang ada di akal kita. Ini bagian pertama. 2, saya cepat. Bagian terluar ini, teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, ini akan ringan kerjanya kalau bagian kedua itu kita kuatkan, yang ini.
Akal. Semakin banyak ilmunya, semakin ringan tugas fisiknya. Semakin pintar otaknya, semakin ringan kerja tubuh bagian luarnya. Ya. S1 dengan S2. Kalau melamar kerja itu tempat kerja yang paling nyamannya yang S1 atau S2? Posisinya paling mana yang paling tinggi? S1 atau S2? Salarinya bagaimana? S2. Jadi begitu Anda naik ke atas, semakin tinggi ilmunya, semakin kuat wawasannya, semakin ringan kerja tubuhnya. Tinggal tunjuk, pakai telunjuk, yang lain mengerjakan. Tapi kalau tidak tinggi, tidak kuat, Anda nggak banyak baca, tidak banyak meningkatkan kemampuan intelektual, maka lemah dan sulit serta berat kerja tubuh fisik. Yang kedua, ya saya gambarkan dulu, nanti saya rincikan turunan-turunan dalam studi ini. Seperti apa kita optimalkan. Yang ketiga, ini yang paling penting karena di sini ada unsur instruksinya yang menentukan sukses, tidak, baik, buruk, itu ada di sini. Ya awas, mohon izin ya saya ingatkan, ada banyak sekarang yang keliru memahami bahwa otak itu atau dalam konteks lain akal itu memberi perintah. Tidak. Teman-teman, akal itu hanya merumuskan bagaimana supaya perintah bisa dieksekusi dengan cepat. Jadi semakin pintar Anda, semakin cepat, semakin mudah dieksekusi. Itu fungsi akal. Jadi kalau Anda bicara akal yang sehat, itu artinya akal yang cepat merumuskan sesuatu supaya bisa cepat dieksekusi oleh tubuh. Tapi kalau yang ketiga ini tidak baik, maka yang keluar instruksinya instruksi yang buruk. Jadi kalau orangnya pintar, wawasannya luas, tapi perintahnya buruk, itulah yang akan mencelakakan dan menjadikan kehidupan tidak seideal yang kita harapkan. Baik, buruk, perintah itu munculnya dari sini. Disinilah ada dua inti kehidupan kita sebagai manusia. Pusat kebaikan disebut dengan takwa. Provokasi keburukan disebut dengan fujur. Nama lainnya nafsu. Cuma dua ini. Oh, ini yang kita butuhkan sekarang. Takwa itu akumulasi semua sifat baik. Jujur, sabar, rendah hati, penyabar, giat, rajin, itu akumulasinya disebut dengan takwa. Lawannya itu disebut dengan fujur, nama lainnya nafsu. Jadi kalau ada jujur, ada lawannya dusta. Ada rendah hati, ada lawannya sombong. Ada sabar, ada lawannya marah yang tidak terkendali. Dua ini. Jadi kalaupun orangnya pintar, tapi yang mengendalikan adalah nafsunya, maka yang terjadi eksekusi yang dilakukan oleh fisik itu pasti kriminal. Kenapa banyak korupsi terjadi? Padahal ahli hukumnya melimpah. Yang pintar banyak, karena yang takwanya kurang. Kenapa kita punya ahli ekonomi yang luar biasa, bahkan begawan ekonomi di Asia Tenggara pusatnya di kita? Tapi belum bisa mengangkat kita dengan semakin baik, karena persoalannya bukan kepintaran intelektualitas. Yang kita butuhkan sekarang hadir orang-orang baik yang pintar. Nah, nukleus dari sifat-sifat spiritual ini itu membentuk karakter yang disebut dengan karakter moral namanya. Wah, nanti saya urutkan ya. Di sini membentuk karakter intelektual, di sini membentuk karakter fisikal. Kalau Anda belajar filsafat, ini nanti yang karakter moral disebut dengan ethos. Ethos memberikan pengaruh kepada logos. Logos membentuk karakter disebut dengan pathos. Maka muncullah di sini ethos, logos, dan pathos. 3 bagian. Kalau logosnya pintar, ethosnya tidak ada. Yang terjadi seperti yang kita saksikan saat ini. Indeks korupsi meningkat, kriminalitas bertambah, apalagi eranya menjadi online. Saya juga jadi bingung, tiba-tiba kemarin saya bisa bikin press conference sedang intervensi. Padahal baik-baik saja. Saya juga bingung, kemarin tiba-tiba ada video saya jualan garam. Padahal saya lihat dia, video dari awal ceramah, belum pernah saya tahu dia tentang garam. Kemarin ada garam rupiah di video kan, mahasiswa saya. Dan gambarnya itu sedang mengajarkan tentang mandi, isinya jualan garam. Nah, bayangkan. Itu yang kita sekarang. Nah, jadi yang terpenting apa? Bagaimana menanamkan spirit takwa sebelum masuk ke aspek logos. Dan ternyata, kenapa saya mulai dari Amerika tadi?
hebatnya orang tua kita itu sudah menyadari. Jadi kalau Amerika dibuat sistemnya sistemik, Indonesia dibuat personifikasi, diperbaiki personalnya dulu, sehingga ketika setiap orangnya baik, maka semua sistemnya otomatis menjadi baik. Itulah yang menjadikan semua instrumen kebangsaan nilai takwa di dalamnya. Yuk kita mulai. Undang-Undang Pendidikan nomor berapa? Nomor 20 tahun 2003. Baik ya. Di situ kita mulai dari pasal penyimpang saja. Ada berapa poin? Ada 5. A, B, C, dan E. Coba poin D dibuka. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerintah menyelenggarakan, mengusahakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia, takwa. 1. Jadi kalau UMP hanya mencetak mahasiswa yang pintar tapi tidak bertakwa, itu menyalahi setengah undang-undang pendidikan. Dari sini ada fakultas hukum di sini? Belum ada. Nanti kalau ada, biasa jadi hakim misalnya. Di hakim itu ada 5 etik namanya Pancadharma. Saya ngajar di kehakiman itu dari calon hakim sampai hakim agung. Pancadharma itu ada 5, dari Ksatria sampai Tirta. Disebut Ksatria ketika hakim itu bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang jadi tentara, mau dari Bintara, Tamtama, sampai ke Akmil, ada namanya Sabta Marga, 7 Sabta Marga. Yang ketiga ini namanya Ksatria, kami Ksatria Indonesia, yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, membela kebenaran, kejujuran, dan keadilan, takwa. Ada polisi, Anda masuk polisi, peribrata, nomor 1-nya takwa. Kami polisi, negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini ternyata semua orang tua kita itu memacu dan ini poin, menanamkan nilai takwa dalam instrumen kebangsaan sehingga diharapkan semua orang jadi baik. Kalau sudah baik, jadi apapun pasti jadi orang yang baik dan membawa masalah. Kalau jadi pimpinan baik, jadi arsitek baik, jadi dokter baik, semua istimewa. Ketika semua baik dan kita, inilah yang ideal. Jadi ketika semua keputusan dibuat untuk seluruh rakyat Indonesia, Anda silakan perhatikan. Di dalam setiap POP dan SK, surat keputusan, di level pimpinan manapun sampai ke presiden, itu di atasnya akan diawali dengan bintang, logonya, kemudian panggilan kapas ini. Bintang sila pertama atas dasar takwa ketuhanan Yang Maha Esa. Keputusan ini dibuat dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, suri takwa, sehingga diharapkan semua keputusannya membawa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua level. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita memulai dan menjadikan sebagai insan intelektual yang memiliki perjalanan intelektualitas kita di kampusnya dengan takwa? Ibu, bagaimana Bapak mengajarnya dengan takwa, memimpin kampusnya dengan takwa untuk mengimplementasikan amanat undang-undang? Adik-adik, teman-teman mahasiswa, bagaimana belajarnya dengan suri takwa? Dan apa hasil yang membedakan orang yang belajar dengan takwa dengan orang yang belajar tanpa menggunakan instrumen takwa? Saya sudah bicara itu Pak. Kami membuka sekolah dulu Pak, dari mulai usia anak 3 tahun dan dididik sampai S3. Dari 3 tahun sampai S3. Dan hal pertama yang dilakukan menanamkan nilai takwa. Jadi anak-anak kami kelas 3 maaf, usia 3 tahun itu salamannya itu sudah beda. Masuk KB, PG, playground, sampai ke TK 4 tahun. Itu wajib ayahnya antar, ibunya antar dengan profesinya. Kita yang tentara, yang polisi, yang pejabat, kalau lulus, ya, karena kami ini terima 40 orang. 1000 yang pekan kita terima 40 orang. Nanti diantar, anaknya bisikan, Bu, anak TK membisikkan pada ayahnya yang akan bekerja. Dikatakan, ayah, dok, kan aku di sini mudah belajar ya. Tolong ayah cari yang halal, jangan cari yang haram supaya aku mudah belajar. Dibisikkan di telinganya, dipegang dengan kedua tangannya, tangan ayahnya, dicium ke hidung dan kening. Tidak ada satupun orang tua mengantar kecuali memeluk dan menangis saat kembali dari itu. TK selesai 5 juz, SD 30 juz, sudah di Mekah dan Madinah, lalu kemudian masuk pesantren selama 6 tahun. Ini kita optimalkan. Secara fisik sesuai usianya, mereka bukan hanya yang berkuda memanah, ada yang menembak, ada yang terjun, ada yang macam-macam.
Intelektualitasnya diajarkan tingkat tinggi, spiritualitasnya dijaga. Dari jam 3 sudah bangun, dari selesai jam 9 malam. Anda tahu apa yang terjadi? Ternyata meningkat kecerdasannya sesuai riset yang terjadi di London dibuat oleh orang Maroko, ternyata 3 kali lipat dibanding orang biasa. Diberi apapun, itu pahamnya cepat terus. Baru digambarkan seperti ini, itu langsung bisa dieksekusi. Baru diajarkan, itu hitungannya sangat ringan sekali. Ya, hitungan menit sampai jam. Diajarkan apapun cepat mereka. Mau hafalan cepat, diberi pemahaman cepat. Apa rahasia di balik itu? Nah, ini yang mau saya teruskan. Jadi saya ingin memberikan satu substansi di pertemuan pagi hari ini. Bagaimana caranya kita belajar dan mengajar di kampus yang besar ini, supaya ketika keluar, ini sudah semuanya sehat, intelektualitasnya bagus, dan spiritualnya kuat. Inilah manusia paripurna yang punya visi sampai 2045. Sekarang, mari kita urutkan poin-poinnya, hasilnya seperti apa, stepnya bagaimana. Sebelum kita berangkat ke sana, saya mau tanya sebentar. Jadi kita sampai jam berapa, Mas? Karena ini serangkum, Pak, jadi bisa mengalami semuanya. Itu ya, baik-baik. Terima kasih banyak. Untung kan ya, kuliah terserah. Baik. Bentar lagi ke zuhur, jadi saya agak spesifikasikan ya, saya lebih agak cepat. Teman-teman mohon izin pendekatan, saya punya koleksi Bible, saya punya yang Talmud versi lama juga pernah punya ya. Tapi saya tidak melihat yang selengkap Al-Quran. Jadi saya mau coba dulu bahwa value Islamic value dari Al-Quran, karena di sini dibuktikan oleh zaman sepanjang perjalanan kehidupan. Ya, saya beri gambaran ini dulu. Nabi dihidupnya di mana? Tempatnya di mana? Mekah. Quran turunnya di mana? Teman-teman yang lupa ya, yang tentang sejarahnya. Saat itu Mekah itu seperti sekarang atau jauh berbeda? Tempatnya lembah, belum ada peradaban. Maaf, gersang, tidak ditemukan sumber air. Oke? Tapi Anda jangan lupa, dia diapit oleh Romawi dan Persia. Sekalipun dua negara hebat ini, adik kuasa tidak pernah menjaga dan menjadi wilayah itu. Romawi punya imperium, Persia punya kekaisaran. Pertanyaan saya, kenapa Nabi tidak lahir dan diutus di Romawi atau Persia? Kenapa Qurannya kok turunnya di Mekah? Ternyata salah satu riset menunjukkan supaya orang ke depan tidak mengklaim bahwa pantas umat Islam itu maju di era itu karena turunnya di Romawi. Karena berkembang di Persia, maka Allah menunjukkan orang yang membawa value keislaman dengan Al-Quran terapan hidupnya itu akan merubah kehidupan dan tempat dia berkehidupan melampaui masa-masa yang pernah dijajah oleh manusia di muka bumi. Setelah belajar kurang lebih selama 23 tahun, mereka berpijak kemanapun membuka sebuah negara menjadi peradaban, memiliki peradaban yang sangat luar biasa. Teman-teman, 40 tahun dari tempat yang terbelakang, kemanapun mereka berpetualang, itu bisa membuka keadaan dengan lebih baik. Nah, ini yang mau saya tunjukkan. Saya mau keluarkan beberapa ayat, dan saya challenge, saya lihat 4 tahun kemudian, apa yang bisa dihasilkan dari IMT, yang mahasiswa, dosen, dan perangkat sekitar akademikanya hadir memenuhi auditorium. Itu poinnya. Yuk, satu kita mulai Quran surah ke-58 di ayat yang 11. Anda perlu catat saja, tapi tidak perlu dilihat supaya mempercepat. Ini pelajaran dasar bagi semua insan kampus. Jika Anda nggak terapkan ini, apalagi Anda seorang muslim yang beriman, maka dipertanyakan oleh keislamannya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua orang yang telah mengklaim dirinya beriman. Oke, saya tanya balik ya. Kita beriman tidak? Beriman? Sekarang saya dalami sedikit ya. Ya. Harfun nida. Nida'il qarib wal mutawassit wal ba'id. Paham? Tidak. Ya, huruf untuk memanggil. Alat digunakan untuk memanggil dengan semua jangkauan objek dan jauh, dekat, menengah, dan jauh. Disebutkan sebanyak 360 kali dalam Al-Quran setidaknya. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada, objek panggilan berfungsi untuk menguatkan hukum, haknya tanggih berfungsi untuk mengingatkan.
Alladzina, isim mausul bentuknya jamul jama', disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, mencakup semua tanpa kecuali. Kalau kita gabungkan dengan amanu, tafsirnya begini: hei semua yang mengklaim beriman, siapapun Anda, apakah laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, dengan profesi apapun, tarik ke kampus ini. Dari mulai izin Pak Rektor, dari rektor sampai dengan ke mahasiswa, sampai semua insan kampus, sepanjang Anda mengaku beriman, kata Allah, perhatikan ayatnya. Idza qila lakum, jika dikatakan, diviralkan, diperintahkan kepada Anda, tafassahu fil majalis,